Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih, yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Dunia Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini Min Bos akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Tengoku Daimakyo. Anime ini menceritakan tentang Jepang yang hancur setelah terjadi bencana yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Muncul monster aneh yang disebut dengan Hitogui. Kiruko yang bekerja di Nakano, Tokyo, menerima permintaan misterius dari seorang wanita. Bawa anak ini ke surga. Kiruko pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Maru, anak laki-laki yang dipercayakan kepadanya untuk menemukan surga. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah, agar Min Bos semakin semangat nih untuk membahas alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Gimana? Udah pada penasaran belum? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat! Di Akademi Takahara, Tokyo mendatangi Mimihime yang tampak melamun di atap untuk memberitahu bahwa kelas sudah dimulai. Mimihime pun segera berbalik dan memberitahu tentang ujian. Tokyo bingung karena seingatnya hari ini hanya pelajaran biasa. Namun ketika mereka telah berada di kelas, guru robot mengkonfirmasi tentang ujian dan segera membagikan soal. Saat mengerjakan soal, layar tablet Tokyo tiba-tiba menghitam dan memunculkan soal yang bertanya apakah mereka ingin keluar ke dunia luar. Sementara itu di suatu kota yang telah ditinggalkan akibat bencana alam, Maru dan juga Kiruko memasuki salah satu rumah. Kiruko menemukan sikat gigi baru, sedangkan Maru mendapatkan tisu toilet yang masih utuh. Ketika mereka menjelajah lebih dalam untuk mencari makanan, keduanya menemukan sepasang suami istri yang telah meninggal di atas kasur. Menduga kemungkinan pasangan tersebut meninggal karena kelaparan, Kiruko menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menemukan makanan apapun di rumah itu. Mereka kemudian memasuki rumah lain dan melihat perabotan yang ada di sana. Keduanya yakin pemiliknya dahulu adalah orang kaya. Kiruko menemukan beberapa makanan kaleng dan mulai mengolahnya dengan mencampurkan rumput yang tumbuh di sekitar rumah. Dia meyakini rumput tersebut dapat dimakan, namun saat mencicipinya, keduanya langsung memuntahkannya karena rasanya yang sangat pahit. Malam harinya saat mereka mencoba tidur, Maru melihat Kiruko memperhatikan selembar foto laki-laki. Dia menduga laki-laki tersebut adalah kekasihnya, namun Kiruko memberitahu bahwa laki-laki itu adalah sahabatnya. Dia berharap bisa bertemu dengan sahabatnya selagi mengantar Maru ke tempat tujuannya itu. Keesokan paginya, Kiruko dan juga Maru melanjutkan perjalanan. Karena telah kehabisan petunjuk, keduanya pun memutuskan mengikuti jalur kereta. Tiba-tiba, gerombolan preman muncul dan menghadang keduanya, dan memerintahkan Kiruko serta Maru meletakkan tas mereka. Saat Kiruko mengeluarkan pistolnya, para preman berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi. Namun salah satu di antara mereka curiga dan menduga kalau pistol yang ditodongkan oleh Kiruko hanya mainan. Para preman pun berbalik dan mulai menyerang keduanya. Kiruko kemudian memanjat pagar besi, sementara Maru mencoba bertarung. Ketika seorang preman berniat mengajar Maru dengan stick golf, dia melepaskan tembakan yang mengeluarkan sinar laser dan melelehkan tiang listrik. Para preman langsung ketakutan dan mencoba berlindung saat tiang besi tersebut ambruk. Kiruko menodongkan pistolnya dan mengungkit kata-kata mereka yang ingin mengirimnya ke surga. Dia membenarkan bahwa dirinya dan juga Maru memang sedang mencari surga. Mereka kemudian pergi ke tempat tinggal para preman. Di sana Kiruko melihat generator dan ingin mengisi ulang baterainya. Namun salah satu preman tampaknya masih kesal dan Kiruko menekannya dengan pistol. Kiruko mengatakan bahwa dia dan juga Maru akan pergi setelah baterainya terisi penuh.
Akhirnya, preman tersebut mengalah dan membiarkan Kiroko menggunakan generator mereka. Setelahnya, Kiroko pun mencoba menanyakan tentang tempat bernama surga. Salah satu preman menjawab bahwa tidak ada tempat seperti surga setelah bencana besar. Seorang preman lain kemudian datang dan memberitahu tentang surga bagi para pecinta tomat. Beberapa saat kemudian, baterai Kiroko telah terisi penuh dan mereka bersiap pergi melanjutkan perjalanan. Saat ditanya tentang baterai tersebut, Kiroko memberitahu bahwa itu adalah baterai untuk pistolnya. Para preman pun langsung kesal menyadari bahwa Kiroko mengancam mereka dengan pistol kosong. Sementara di tempat lain, ketika ujian telah selesai, Tokio menanyakan bagaimana Mimihime mengetahui hal tersebut. Mimihime mengatakan bahwa dirinya hanya mengandalkan firasatnya. Taka ingin mengajak mereka berolahraga, namun Anzu, Tokio, dan juga para murid lain menolak. Taka kemudian melompati pagar dan akan mengajak Kona. Sementara itu Tokio dan juga Mimihime pergi berkeliling sekolah sambil membicarakan tentang dunia luar. Saat keduanya mencapai dinding besar yang mengelilingi sekolah, Mimihime mengatakan bahwa dia percaya ada sebuah dunia yang berada di balik dinding. Malamnya, Tokio yang tidak dapat tidur karena memikirkan kata-kata Mimihime kemudian pergi keluar asrama. Kepala sekolah Encho melihat Tokio dan menyarankannya untuk minum obat jika tidak dapat tidur. Tokio kemudian bertanya, apakah ada dunia luar di balik dinding? Encho bertanya apakah Tokio yang memikirkan hal tersebut. Tokio menjelaskan Mimihime lah yang menduga tentang kemungkinan keberadaan suatu dunia di luar dinding. Encho memuji kepekaan Mimihime dan membenarkan bahwa ada dunia luar di balik dinding. Sementara itu, Kiruko dan juga Maru akhirnya menemukan penginapan dan bertemu dengan seorang wanita. Kiruko menjual baterai yang ditemukannya dan mendapatkan sejumlah uang sebagai bayaran. Dia mencoba menanyakan tentang sahabatnya dan menyebutkan nama Inazaki Robin, sambil menunjukkan fotonya juga. Namun setelah memeriksa buku tamu, Kiruko tidak menemukan nama tersebut ada di daftar kunjungan. Setelah mandi, Kiruko memperhatikan tas senapan yang tersimpan di sudut ruangan. Wanita itu memberitahu bahwa di sekitar tempatnya monster sering muncul saat malam hari. Kiruko kemudian bertanya apakah yang dimaksud wanita itu adalah monster pemakan manusia. Wanita tersebut terlihat mengambil pisau, tetapi melepaskannya dan kemudian memberitahu bahwa senapannya tidak mempan untuk membunuh monster. Kiruko mengatakan bahwa dirinya dapat membunuh monster tersebut dengan laser kirunya. Saat wanita itu mengajak keduanya makan bersama, dia pun salah paham dan mengira kalau Kiruko dan juga Maru adalah kakak beradik yang memiliki perasaan cinta. Kiruko menepisnya dan menjelaskan bahwa dirinya menerima permintaan untuk menjadi pengawal Maru. Baginya, Maru hanya sebatas klien yang harus dilindungi. Ketika keduanya berniat untuk pergi tidur, Maru menjauhkan kasurnya dari Kiruko. Tampaknya ucapan Kiruko sebelumnya membuat Maru tersinggung. Kiruko bertanya apakah Maru marah dengannya. Namun saat dia mendekat, Kiruko menemukan Maru sudah tertidur. Kiruko akhirnya mematikan lampu, dan saat akan pergi ke futonnya, dia tiba-tiba merasa lemas dan tertidur seketika. Sementara itu di ruangan depan, wanita pemilik penginapan terlihat sedang menyiapkan senapan ketika sesosok monster muncul di balik jendela. Di tempat lain, Encho melanjutkan penjelasannya kepada Tokio tentang keberadaan dunia luar. Dia memberitahu bahwa itu adalah dunia kotor yang dipenuhi dengan monster mengerikan yang disebutnya dengan neraka. Di penginapan, Kiruko terbangun dan membangunkan Maru yang masih tertidur. Setelah berhasil keluar dari kamar yang dikunci, keduanya bergabung dengan wanita pemilik penginapan menghadapi monster. Saat hendak menghabisinya, wanita itu melarang keduanya dan mengungkapkan bahwa monster tersebut adalah putranya yang bernama Yuto. Kiruko menyimpulkan bahwa monster tersebut rupanya telah memakan Yuto. Wanita itu menyangkalnya dan menyatakan bahwa Yuto ada di dalam monster tersebut dan makhluk itu adalah putranya. Kiruko menyadari kalau wanita itu rupanya sengaja memberikan obat tidur pada makanan mereka untuk melindungi monster tersebut. Namun, mengetahui bagaimana brutalnya makhluk itu memangsa manusia, dia yakin jasad Yuto sudah hancur. Wanita itu masih menyatakan bahwa monster tersebut adalah Yuto dan pernah menolongnya ketika dirinya diserang oleh seseorang.
Kiruko kemudian menyerah mengingat pistolnya sudah kehabisan baterai dan tidak akan menyerang jika makhluk tersebut memang tidak mengancam. Wanita pemilik penginapan mencoba berkomunikasi dengan monster, namun saat dia berbalik, makhluk tersebut mencincangnya dan juga memakannya. Maru menutup matanya, dan ketika membuka mata, dia melihat Kiruko tetap tenang meski mereka baru saja melihat seseorang dibunuh dengan brutal di depan mata. Maru memutuskan bertarung dan menghabisi monster tersebut dengan kekuatannya. Keesokan paginya, keduanya melanjutkan perjalanan menuju surga Toma dengan membuat rakit dan juga menyusuri sungai. Setelah mendarat, mereka membicarakan tentang surga, dan Kiruko meminta Maru tidak menyembunyikan apapun darinya. Maru menunjukkan kotak berisikan suntikan dan juga obat kepada Kiruko. Dia memberitahu tentang seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengannya, dan dirinya diminta untuk menyuntikkan obat tersebut. Maru yakin seseorang yang mirip dengannya berada di suatu tempat bernama surga. Kiruko kemudian bertanya apa yang terjadi setelah orang tersebut menerima suntikan obat. Maru tidak yakin, namun dia menduga obat tersebut mungkin akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh orang itu. Keduanya kemudian tiba di suatu desa dan diperkenalkan kepada kepala desa yang bernama Kusakabe dan juga istrinya yang bernama Momoko. Saat malam tiba, Kiruko dan juga Maru membicarakan tentang situasi di desa itu. Menyimpulkan bahwa tidak ada yang terkejut ketika melihat wajah Maru, Kiruko meyakini bahwa di tempat tersebut tidak ada orang yang memiliki wajah yang sama dengannya. Keduanya kemudian melihat sebuah kardus berlogo burung yang memiliki logo sama dengan senjata laser peninggalan Mikura yang dibawa oleh Kiruko. Maru mencoba menanyakan dari mana kardus tersebut berasal, namun dia tidak mendapatkan jawaban yang membantu. Keesokan harinya, keduanya memutuskan kembali ke Tokyo dengan menumpang kapal. Maru mengungkapkan perasaan sukanya kepada Kiruko dan ingin melupakan pencariannya tentang surga. Kiruko menolak dan mengungkapkan meski tubuhnya memiliki fisik perempuan, namun ototnya adalah seorang pria. Alih-alih menganggap dirinya sebagai seorang gadis, Kiruko mengklaim dirinya sebagai seorang laki-laki. 5 tahun yang lalu pada 12 September 2034, di hari peringatan 10 tahun bencana dahsyat, para warga yang bertahan mencari nafkah dengan mengikuti balapan go-kart listrik. Dan salah satu pembalap yang ikut dalam ajang tersebut adalah Kiruko. Sementara itu, Haruki terlihat sedang dihajar oleh 2 orang pria yang menjual tiket palsu balapan. Inazaki Robin kemudian datang dan menghajar kedua pria tersebut dan memberitahu Haruki cara berurusan dengan berandalan seperti mereka. Setelahnya, mereka pun bergabung dengan anak-anak lain. Tidak lama kemudian, Kiruko dan juga Dr. Sokata Teruhiko yang baru kembali dari balapan muncul. Kiriko memberitahu bahwa dirinya menabrak dan juga didiskualifikasi. Hiruko panik dan memeriksa apakah Kiriko terluka. Kiriko memberitahu bahwa para pembalap lain langsung menghindarinya sehingga dirinya baik-baik saja. Saat Kiriko akan pergi, Ran memberitahu bahwa dirinya sudah memasang lampu kilat di kameranya. Saat ini Robin sedang menyelidikinya dan sebaiknya mereka tidak membiarkan Kiriko dekat-dekat dengan Sakota. Malam harinya, Robin dan juga beberapa warga pergi ke distrik 3 untuk membantu orang-orang di sana menghadapi pemangsa manusia. Hiruko memutuskan untuk ikut pergi dan percaya akan dapat membantu dengan senjata barunya. Keesokan paginya, Hiruko kembali dengan selamat, meski saat tiba di distrik 3 Robin memarahinya habis-habisan. Robin menjadi overprotective karena dahulu adiknya yang seumuran dengan Hiruko hilang saat bencana dahsyat. Hiruko kemudian pergi ke tempat tinggi untuk menonton balapan go-kart Kiriko. Saat memeriksa keberadaan Kiriko dengan teropong, dia melihat pemangsa manusia yang tidak terlihat masuk ke game center. Dia bergegas turun ke arena dan memberitahukan hal tersebut, namun balapan telah dimulai lebih dulu. Hiruko pergi mengambil jalan lain dan bertekad akan membereskan makhluk tersebut. Namun saat dia melepaskan tembakan, senjatanya sama sekali tidak mempan. Hiruko mengeluarkan pisau dan mencoba menikamnya. Beberapa saat kemudian, para pembalap go-kart akan tiba di lokasi pemangsa manusia muncul. Kiriko yang sampai lebih dulu segera menyadari keberadaan monster tersebut dan menginstruksikan pada pembalap lain untuk menghentikan balapan. Saat Kiriko berbalik, dirinya terkejut melihat Hiruko telah dimakan setengah tubuhnya. Dia mencoba menyerang makhluk tersebut dan menarik Hiruko keluar dari mulutnya.
Kiriko berhasil mengeluarkan Hiruko, namun setengah tubuhnya telah hancur. Hiruko masih sempat membuka mata, melihat Kiriko yang menangis sebelum kesadarannya kemudian menghilang. Beberapa hari kemudian berlalu, dan Hiruko terbangun, dan saat melihat pantulan wajahnya di cermin, dia terlihat menemukan wajah Kiriko ada di sana. Tampaknya Sakota telah melakukan sesuatu di mana dia memindahkan otak Hiruko ke dalam tubuh Kiriko. 4 bulan berlalu, luka-luka dari operasi di tubuh Kiriko telah pulih. Hiruko yakin Robin pasti menyelidiki tentang Sakota yang menghilang setelah melakukan operasi kepadanya. Dia bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa berada di dalam tubuh Kiriko, dan mengapa Kiriko yang meninggal. Hiruko kemudian pergi ke asosiasi balap Asakusa untuk bertemu dengan Robin. Namun dia terkejut saat diberitahu bahwa mungkin Robin menghilang dan mungkin telah dibunuh pada September tahun lalu. Hiruko pun bergegas menuju panti asuhan tempat di mana teman-temannya yang lain berada. Kembali ke masa kini, Kiruko mengakhiri ceritanya dan Maru cukup syok untuk menerima kebenaran tersebut. Saat mereka masuk ke kapal, ketika mendengar teriakan dari dalam, keduanya melihat pemangsa manusia muncul di luar jendela. Mereka segera memberitahu kapten kapal dan Kiruko mencoba menembak pemangsa manusia. Namun mereka terkejut saat menyadari serangan senjata Kiruko sama sekali tidak mempan. Di tempat lain, Tokio pergi menemui Kuku yang menunggunya di batas dinding. Kuku memanjat dinding tanpa kesulitan dan membuka lubang ventilasi. Ketika Tokio mencoba mengikutinya, dia langsung melorot dan tidak bisa memanjat dinding semudah Kuku. Teringat dengan ide Taka yang pernah menggunakan robot untuk memanjat tiang, Tokio pun menirunya dan berhasil memanjat dinding. Kembali ke kapal, semua orang mengalami kesulitan menghadapi pemangsa manusia, dan kapal masih terus menempuh waktu setengah jam untuk tiba di daratan. Kiruko memikirkan suatu rencana, dan bersama dengan Maru, mereka menggiring monster tersebut masuk ke ruangan di dasar kapal yang dipenuhi dengan ganja kering. Maru pun merasa panik, karena pintu ruangan tersebut tidak dapat dibuka. Namun Kiruko memberitahu bahwa mereka tidak perlu membukanya. Tiba-tiba, makhluk tersebut mengering, dan cairan yang menyelubungi tubuhnya terhisap ke dalam ganja kering. Sementara itu Tokio dan juga Kuku tiba di suatu ruangan dan melihat makhluk-makhluk kecil yang terlihat seperti pemangsa. Mereka berada di dalam tabung seperti inkubator. Kuku menyebut makhluk tersebut sebagai bayi dan Tokio mencoba mengamatinya dari dekat. Tiba-tiba, alarm peringatan tanda penyusup berbunyi dan keduanya langsung panik. Encho dan juga beberapa orang segera memeriksanya, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda penyusup dan menduga terjadi kesalahan pada alarm. Di tempat lain, kapal akhirnya mendarat, dan sebelum berpisah dengan kru, Kiruko mencoba menanyakan tentang logo burung. Setelah mengikuti informasi yang diberikan, keduanya tiba di reruntuhan dan hanya menemukan makanan, sementara logo burung yang mereka temui jauh berbeda dengan logo yang ada di pistol Kiruko. Keesokan harinya di sekolah, Tokio melihat Shiro menarik Mimihime ke suatu ruangan. Dia mengikuti mereka dan mendengar Shiro yang mencoba mengungkapkan perasaan sukanya kepada Mimihime. Tokio kemudian pergi ke tempat Tarao dirawat dan hampir dicium. Namun tiba-tiba Tokio melepaskan diri dan berlari untuk pergi. Dia didekati oleh Kona, dan setelah cukup tenang, Tokio mengungkapkan semua orang yang bersikap aneh. Kona mengatakan bahwa perasaan suka adalah sesuatu yang wajar. Tokio merenungkan hal tersebut selama beberapa saat dan menyimpulkan perasaannya kepada Kona adalah rasa suka. Kona pun tersenyum dan membalas hal yang sama. Malam harinya, Tokio hendak pergi tidur dengan perasaan gembira, namun dia mendapatkan panggilan dan diminta pergi ke kamar rawat Tarao. Setelah semua orang meninggalkan keduanya untuk berbicara, Tarao meminta maaf atas kejadian tadi siang. Tokio tidak mempermasalahkannya dan menggenggam tangan Tarao untuk menenangkannya. Tarao mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak dapat disembuhkan dan Tokio harus segera kabur dari tempat tersebut yang diklaimnya berbahaya. Sementara itu Kiruko dan juga Maru tiba di kota. Keduanya pergi untuk menjual kaset yang mereka temukan. Pria pemilik toko mengatakan jika kaset tersebut masih berfungsi, harganya bisa mencapai 400.000. Namun saat memutarnya mereka kecewa mengetahui kaset tersebut ternyata sudah rusak. Kiruko masih menyelesaikan urusan yang lain sehingga Maru pergi bermain video game sambil menunggunya. Beberapa pria tampak tidak senang dengan Maru dan mencoba menyerangnya.
Namun Maru mengamuk saat seorang pria menendang wajahnya hingga giginya lepas. Dia menghajar mereka semua dengan brutal dan membuat yang lain ketakutan. Saat Kiruko muncul, dia menendang salah satu pria yang berniat melarikan diri dan mengajak Maru pergi mencari tempat istirahat. Keesokan harinya, Maru menceritakan hal yang terjadi di masa lalu sehingga dirinya bertemu dengan Mikura yang mengadopsinya. Kiruko bertanya apakah Maru menganggap Mikura sebagai wanita. Maru mengatakan bahwa dirinya hanya menganggap Mikura sebagai orang yang harus diikuti. Kiruko masih mencoba menggali informasi dari Maru untuk menemukan petunjuk lokasi surga. Maru mengatakan beberapa kali pun dirinya menceritakan tentang masa lalunya, Kiruko hanya akan mendengar cerita yang sama. Namun Kiruko menepisnya dan menyatakan semakin sering Maru mengulangi ceritanya, kemungkinan besar dia akan membahas sesuatu yang belum pernah dia ceritakan. Kiruko akan pergi keluar untuk berbelanja dan meminta Maru tetap di sana. Dia yakin para pria yang kemarin dihajarnya pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Setibanya di kota, Kiruko sedang membaca koran dan mendengar 3 orang pria berkeliling mencari Maru. Dia secara tidak sengaja juga mendengar rumor tentang Kementerian Rekonstruksi. Kiruko pun ingat di masa lalu, Robin pernah memberitahunya tentang kelompok yang menculik orang dengan keterampilan dan juga keahlian khusus untuk mengembalikan peradaban. Dia kemudian pulang dan panik saat tidak menemukan Maru di tempatnya. Maru tiba-tiba muncul dari kamar sebelah dan saat memeriksanya, Kiruko pun kesal mengetahuinya sedang melihat majalah dewasa. Meski begitu, Kiruko tetap khawatir dan memintanya untuk tidak menghilang saat dirinya kembali. Maru kemudian memeluk Kiruko untuk menenangkannya. Sementara itu, Sawatari pergi ke ruangan untuk memeriksa para bayi dan terkejut saat melihat jejak sepatu yang tertinggal di dinding. Sawatari yang tidak mengetahui bahwa jejak itu milik sepatu Tokyo saat mereka menyusup, kemudian pergi berkeliling untuk menemukan jejak yang cocok. Keesokan paginya, pengumuman kematian Tarao disiarkan dan para anak-anak diminta berkumpul untuk memberikan ucapan belasungkawa. Setelahnya, Encho meminta Mina untuk mengkremasi Tarao. Saat mereka membicarakan tentang penyakit Tarao, Encho memerintahkan Sawatari untuk mencari tahu asal mula dan juga cara menyembuhkan penyakit tersebut. Di kamar mandi, Tokyo terlihat muntah-muntah dan tampak ketakutan, menduga kemungkinan dirinya menderita penyakit yang sama seperti Tarao. Sementara itu, Maru dan juga Kiruko mendengar langkah kaki yang mendekat. Keduanya menduga orang yang datang adalah pria yang ingin membalas dendam kepada Maru. Namun ternyata orang yang muncul adalah salah satu dari kru kapal yang memberi mereka tumpangan tempo hari. Pria itu ingin meminta mereka mengawalnya menuju Ordo Abadi untuk menemui seorang dokter yang dapat membuatnya hidup abadi. Kiruko mengeluarkan foto Sakota dan bertanya apakah dia adalah dokter yang dimaksud. Namun pria itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi apapun tentang dokter tersebut. Dia kemudian memberitahu jika bagian organ dari monster ditransplantasi ke manusia, maka orang yang menerimanya akan menjadi kuat dan juga abadi. Maru menduga isi tas pria itu adalah organ monster. Pria tersebut membenarkan, dan saat menunjukkan botol tempat organ disimpan, dia panik melihat bagian tubuh monster telah hancur. Kiruko menawarkan sejumlah uang agar pria itu dapat membeli organ monster dan sebagai gantinya, dia memintanya memberitahu lokasi Ordo Abadi. Di tempat lain, Sawatari memberitahu Encho bahwa jasad Tarao telah selesai dikremasi. Namun sesuatu yang aneh terjadi, dan saat mereka pergi ke ruangan lain, keduanya melihat gumpalan organ aneh yang tersisa. Keesokan paginya, Kiruko dan juga Maru melanjutkan perjalanan. Mereka menanyakan tentang suatu tempat kepada seorang gadis bernama Totori. Saat keduanya akan pergi ke arah yang disebutkan, Totori menawari keduanya untuk menginap di tempatnya. Meski Maru menolak karena mereka hanya akan sebentar singgah di tempat itu, Kiruko memutuskan menyewa kamar untuk menyimpan barang-barang mereka. Setelah mendapatkan kunci, Maru mengetahui bahwa Kiruko menitipkan tas hanya untuk membantu Totori mendapatkan penghasilan. Keduanya kemudian pergi ke tempat di mana mereka dapat mengambil air bersih. Setibanya di sana, Maru melihat seseorang yang pingsan dan mendekatinya untuk memberikan pertolongan. Pria itu memberitahu keberadaan monster dan meminta mereka menolong temannya. Saat mengarahkan senter ke samping, Kiruko menemukan seorang pria yang tergeletak dengan luka parah dan telah tewas.
Sosok monster kemudian muncul dan menyerang mereka. Setelah Kiruko berhasil melumpuhkannya dengan pistol, Maru bersiap menghabisinya dengan kekuatannya. Namun saat mencoba melakukannya, kekuatannya tidak mempan dan mereka menyadari bahwa makhluk tersebut bukan Hiruko, melainkan beruang liar. Saat keduanya memanjat bangunan untuk berlindung, Kiruko memeriksa pistolnya dan menyadari bahwa satu baterainya terjatuh di bawah. Kiruko menyuruh Maru untuk mengambil baterai tersebut dan berjanji dirinya akan membolehkannya menyentuh semangkanya. Setelah keduanya bekerja sama, akhirnya baterai itu berhasil didapatkan dan beruang telah diatasi. Mereka pun kembali ke penginapan dan menyadari bahwa peta yang dibeli oleh Kiruko ternyata berisi informasi palsu. Kiruko pun menyuruh Maru kembali ke kamarnya sendiri, tetapi dia diingatkan tentang janjinya. Sementara itu Tokio pergi untuk memeriksakan kesehatan. Dia lega saat diberitahu kondisinya baik-baik saja dan hanya diminta untuk beristirahat. Ketika Tokio pergi ke UKS untuk beristirahat, dia bertemu dengan sosok makhluk yang melayang di atasnya. Tiba-tiba, kaki dan juga tangannya berubah mengerikan, dan saat Tokio terbangun, dia menyadari semua itu hanya mimpi. Sawatari kemudian masuk menanyakan kondisinya dan mencurigai sepatu Tokio. Melanjutkan perjalanan, Kiruko dan juga Maru memasang iklan jasa pemburu Hiruko atau pemangsa manusia untuk memancing ordo abadi. Malam harinya, mereka membakar ikan hasil pancingan dan Kiruko memperhatikan Maru yang terlihat melamun. Kiruko menduga Maru memikirkan Totori, namun Maru menjelaskan bahwa dirinya sedang memikirkan cara untuk membagi ikan yang mereka bakar agar sama rata. Dari arah satu bangunan, tampak dua orang pria mengawasi Maru dan juga Kiruko. Mereka menemui Dr. Usami yang sepertinya sedang melakukan suatu operasi. Pria itu memberitahu tentang Maru dan juga Kiruko, serta iklan bertuliskan jasa membunuh monster pemangsa manusia. Usami memerintahkan mereka untuk membawa Kiruko dan juga Maru menghadapnya. Saat seseorang datang, Kiruko tampak senang menyadari umpan yang mereka pasang telah berhasil. Keduanya dibawa ke suatu tempat dan menanyakan tentang ordo abadi. Kiruko menunjukkan foto Sakota dan bertanya apakah mereka anggota dari ordo abadi. Ketiganya mengatakan bahwa mereka adalah Liviuman, kelompok yang menentang ordo tersebut. Kiruko mengatakan bahwa dia dan juga Maru tidak mengetahui apapun tentang ordo keabadian. Ketua Liviuman yang bernama Mizuhashi menjelaskan bahwa ordo tersebut berkedok rumah sakit. 1 tahun yang lalu dirinya pernah ke sana untuk memeriksakan kakinya, namun dia malah ditahan dan kakinya diamputasi lalu diganti dengan kaki besi. Mereka meyakini Dr. Usami melakukan eksperimen kepada manusia. Hingga saat ini, masih banyak orang yang berobat ke sana tanpa menyadari mereka akan menjadi korban malpraktek dan anggota tubuhnya akan diganti dengan mesin. Mizuhashi mengungkapkan saat dirawat di sana dirinya secara tidak sengaja melihat potongan tubuh manusia yang dipaksa hidup dengan menggunakan mesin. Ketika tubuh tersebut menyadari keberadaannya, dia memohon untuk dibiarkan mati. Kiruko kemudian menunjukkan foto Sakota dan mencoba mengkonfirmasi sekali lagi bahwa pria di fotonya bukan Usami. Mizuhashi meyakini bahwa mereka adalah orang yang berbeda dan Usami terlihat jauh lebih muda. Kiruko kemudian menyinggung tentang ordo keabadian yang mentransplantasikan organ pemangsa manusia ke tubuh manusia. Mizuhashi menduga ordo keabadian memelihara monster tersebut di Rubanah markas mereka. Saat pergi mandi, Maru menanyakan apakah Kiruko akan menerima permintaan Liviuman memburu pemangsa manusia. Karena mereka bersedia membayar dan memikirkan umat manusia akan binasa jika makhluk tersebut tidak dimusnahkan, Kiruko pun memutuskan menerima permintaan itu. Keesokan harinya, Mizuhashi memimpin para pengikutnya berdemo di depan gedung Ordo Keabadian untuk mengalihkan perhatian agar Kiruko dan juga Maru dapat menyusup ke Rubanah melalui pintu lain. Keduanya dibantu oleh penjaga Rubanah yang merupakan mata-mata Liviuman. Saat menuruni tangga dan membuka pintu ruangan itu, Kiruko dan juga Maru menemukan tempat tersebut dalam keadaan terang benderang. Keduanya sedikit terkejut mengetahui listrik masih menyala dan membuat rumor tentang sistem pendukung kehidupan semakin masuk akal. Maru mengungkapkan kegelisahannya jika mereka dijebak agar masuk ke dalam perangkap. Kiruko merasa dugaan Maru masuk akal dan mendadak panik saat memikirkan bahwa mereka berdua akan dibius dengan gas tidur untuk dijadikan eksperimen. Mereka kemudian melihat pemangsa manusia paralis yang menempel pada kap mobil dan Maru segera menghancurkannya.
Saat keduanya menyusuri tempat tersebut, Maru menemukan yang lain. Kiruko melihat pemangsa manusia dengan ukuran yang lebih besar dan menempel di dinding. Keduanya menduga makhluk tersebut adalah bosnya. Saat Kiruko menata makhluk tersebut, pemangsa manusia lain yang berukuran kecil dan jumlah sangat banyak tiba-tiba muncul di berbagai tempat. Kiruko mencoba menembak mereka namun senjatanya sama sekali tidak mempan. Dia melihat Maru juga telah dikerumuni oleh pemangsa manusia dan dirinya tidak berdaya saat makhluk tersebut mulai memakan tangan dan juga kakinya. Dikembalikan ke kenyataan, Kiruko menyadari rupanya semua itu adalah ilusi. Maru segera menghancurkan para Hiruko dan memastikan semuanya telah aman. Keduanya mendengar suara langkah kaki mendekat dan Usami muncul dari kegelapan. Usami mengomentari Hiruko yang telah mati dan ingin meminta bantuan mereka untuk membunuh seseorang. Kerumunan yang dipimpin oleh Mizuhashi masih melanjutkan demo di depan gedung Ordo Keabadian. Saat seseorang melempar batu ke arah gedung, salah satu anggota Ordo melempar balik batu tersebut dan mengenai kepala Mizuhashi. Mereka pun mengamuk, dan setelah membantu Mizuhashi bangun, kelompok tersebut langsung bubar. Anggota Ordo Keabadian merasa aneh mengingat sebelumnya kelompok tersebut sangat menggebu-gebu, tetapi langsung bubar hanya karena lemparan sebuah batu. Sementara itu, Usami mengajak Kiruko dan juga Maru ikut dengannya. Mereka melewati suatu ruangan yang dipenuhi para pasien, di mana anggota tubuh mereka telah digantikan dengan mesin. Seorang pasien laki-laki mendekati Usami dan memberitahu bahwa tangan palsunya mengeluarkan bunyi aneh. Usami memeriksanya sebentar dan mengatakan bahwa dia hanya perlu memberinya semprotan silikon. Setelah berpindah ke ruangan lain, Usami bertanya apakah mereka dapat membunuh seseorang yang berada di balik tirai seperti membunuh para Hiruko di Rubana. Ketika mereka membuka tirai, Maru tidak sanggup melihat seseorang yang berada di sana. Dia bertanya mengapa Usami tidak mematikan semua mesin dan membiarkannya meninggal. Usami menjelaskan jika mesin tersebut dimatikan maka dia akan menjadi monster seperti yang mereka lihat di Rubana. Kiruko pun terkejut dan bertanya apakah pemangsa manusia dahulunya adalah manusia. Usami mengungkapkan makhluk tersebut sedikit berbeda dari manusia. Mereka adalah mantan manusia yang meninggal akibat penyakit dan berubah menjadi monster. Dia menciptakan tempat tersebut untuk mempertahankan sisi manusia korban dan untuk memperlambat perkembangan penyakitnya. Usami mengatakan pasien tersebut mungkin bisa meninggal sebagai manusia jika Maru membunuhnya dengan cara membunuh monster. Maru pun mencoba meletakkan tangannya di atas tubuh pasien tersebut dan mengatakan dirinya bisa mengabulkan permintaan Usami. Melalui komunikasi yang terhubung pada tablet, pasien tersebut mengatakan sebelum meninggal dirinya ingin bisa melihat langit. Namun Usami tidak dapat mengabulkannya mengingat tubuhnya harus tetap terhubung pada mesin. Kiruko memperhatikan jendela besar yang berada di ruangan itu, dan mereka mencoba memanjangkan kabel agar mesin-mesin itu dapat tersambung hingga mendekati jendela. Beberapa saat kemudian setelah dibiarkan menatap langit, Maru pun melakukan tugasnya. Usami mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini telah membuat Hoshio menderita. Namun mereka memberitahu pesan terakhir yang disampaikan oleh Hoshio sebelum meninggal bahwa dia berterima kasih kepada Usami karena telah membuatnya meninggal sebagai manusia. Dia juga berterima kasih karena Usami telah memberikan satu matanya. Usami pun mulai menangis saat membaca pesan terakhir bahwa Hoshio menyukainya. Mereka kemudian bergabung dengan yang lain dan diberitahu bahwa kelompok Liviuman menyerang semua orang sambil meneriakkan bahwa Mizuhashi telah meninggal. Usami memberitahu letak pemukiman pada peta dan meminta mereka pergi ke sana lebih dulu. Dia akan segera menyusul setelah memberikan pemakaman yang layak untuk Hoshio. Beberapa saat kemudian Kiruko mencoba menunjukkan foto Robin dan juga Sakota. Orang-orang tidak mengenali Sakota, tapi mereka mengenali Robin yang dipanggilnya sebagai Dr. Inazaki. Kiruko diberitahu 2 tahun yang lalu Robin pernah ikut membantu mereka sebelum dia menghilang. Setelahnya Kiruko dan juga Maru menunggu Usami yang pergi memakamkan Hoshio. Di atas suatu bangunan, Usami memeluk tubuh Hoshio dan mencium keningnya. Dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatu. Suara tembakan tersebut terdengar mencapai Kiruko dan juga Maru. Keduanya bergegas pergi ke sana dan menemukan Usami telah tewas di samping Hoshio. Di masa lalu, Asura sedang bersama dengan Kona. Saat Kona memejamkan mata mengikuti instruksi dari Asura, dia melihat sesuatu yang disebutnya pedang cahaya.
Mereka kemudian pergi saat mendengar tangisan Michika dan melihat kaki gadis itu terluka tanpa sebab. Asura mengobati luka tersebut dan meminta Michika beristirahat. Malam harinya saat Kona tertidur, Asura membangunkannya. Kamera pengawas yang terhubung dengan kamar tiba-tiba terputus dan penjaga yang bertugas mencoba menghubungkannya kembali. Asura mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui alasannya dilahirkan dan untuk itu dirinya harus pergi. Asura kemudian menghilang dari pandangannya dan Kona mencoba untuk mengejarnya keluar. Asura berdiri di balkon dengan sepasang sayap terbuka dan tali yang melilit lehernya. Kona melompat berniat menghentikannya dan hampir terjatuh dari ketinggian jika Asura tidak menyelamatkannya. Asura mengatakan para orang dewasa akan segera datang dan Kona harus segera kembali ke kamarnya. Kona mengingat masa kecilnya bersama Asura dan memohon agar tidak meninggalkannya. Asura mengatakan bahwa Kona tidak akan sendirian karena memiliki banyak teman yang berada di sekitarnya. Beberapa hari setelah kepergian Asura, Kona lebih sering menghabiskan waktunya dengan menggambar dan duduk sendirian. Tokio dan juga Mimihime memperhatikan Kona yang terlihat kesepian. Tokio kemudian menghampiri Kona dan berpura-pura hanya ingin ke sana. Dia menjatuhkan dirinya duduk di sebelah Kona dan memuji gambarnya yang sangat indah. Kembali ke masa kini, Kona membiarkan Tokio tertidur di atas pahanya dan tiba-tiba teringat dengan Asura. Dia panik saat menduga orang yang membunuh Asura mungkin juga akan datang untuk merenggut Tokio. Sementara itu, Kiruko dan juga Maru melanjutkan perjalanan sambil mendiskusikan kancing berlogo burung yang sama dengan laser Giru. Untuk melacak tentang logo tersebut lebih jauh, Kiruko memutuskan bahwa mereka akan pergi ke kota Usami tinggal. Tiba-tiba gempa bumi cukup kuat mengejutkan keduanya. Setelah reda, mereka pergi ke suatu gedung yang runtuh dan bertemu dengan seorang pria bernama Juichi. Di atap sekolah, Shiro mendatangi Mimihime dan bertanya mengapa gadis itu sering melihat ke atas. Mimihime memberitahu tentang sesuatu yang melayang di bawah langit-langit. Shiro menjelaskan bahwa itu adalah partikel cahaya dari cairan vitreous mata Mimihime. Dia kemudian mengajak Mimihime pergi karena pelajaran akan segera dimulai. Terungkap bahwa hal yang dilihat oleh Mimihime adalah sosok bersayap yang hanya dapat dilihat dirinya sendiri. Di kelas, guru robot masuk dan akan memulai pelajaran. Para murid memberitahu bahwa Tokio masih belum datang. Guru robot mengatakan untuk sementara waktu mereka tidak bisa bertemu Tokio. Sementara itu, Tokio terlihat dibawa masuk ke ruangan oleh Aoshima. Di tempat yang berbeda, Kiruko menunjukkan foto Robin, Sakota, dan juga kancing berlogo burung yang ditinggalkan oleh Usami. Juichi mengungkapkan bahwa dirinya adalah penjual informasi. Dia bersedia menceritakan sesuatu jika Kiruko bersedia membayarnya. Kiruko pun memberikan uang dan meminta Juichi memberikan informasi terbaik yang dimilikinya. Juichi memulai cerita panjangnya tentang penyebab bencana besar dan setelah cerita berakhir Kiruko kesal karena dirinya tidak mendapatkan informasi yang berguna. Maru kemudian membayar Juichi lagi dan memintanya untuk menceritakan kisah tentang kota bertembok. Juichi mengungkapkan selama 10 tahun sejak usia 12 tahun dirinya dikurung di sebuah sekolah yang dikelilingi oleh dinding. Kota tersebut dikuasai oleh seorang wanita dan juga pria yang berani mendekatinya akan dibunuh. Namun jika pria itu sehat dan memiliki wajah menarik, dia akan dikurung di kota dan disebut dengan babi pembiakan. Juichi mengungkapkan dirinya menghabiskan 10 tahun di sana sebagai babi nomor 11. Para babi pembiakan harus mengerjakan tugas dan menyediakan sperma untuk para wanita. Ketika gilirannya tiba, satu pasangan datang kepadanya hingga akhirnya hamil. Jika perempuan yang lahir, dia akan diterima sebagai manusia di kota. Tapi jika laki-laki, dia akan diambil dari ibunya dan diasuh oleh para babi pembiakan. Kemudian, bayi yang dilahirkan pasangan itu ternyata seorang laki-laki. 6 bulan kemudian, dia, pasangan itu dan juga sang bayi mencoba kabur bersama, tetapi tertangkap dan hanya dirinya yang berhasil kabur. Pada keesokan harinya, Juichi melihat mayat pasangannya dibunuh dan digantung di luar tembok kota. Maru kemudian menanyakan nasib sang bayi, namun Juichi tidak mengetahui apa yang terjadi. Kiruko pun curiga dan mencoba menghapus tato angka 11 di lengan Juichi. Melihat tato tersebut pudar, Kiruko mengetahui bahwa semua cerita itu mungkin hanya karangan belaka. Setelah pria itu pergi, Kiruko menyadari bahwa Juichi rupanya mencoba menutupi logo burung dengan mobilnya.
mereka melihat logo burung bertuliskan Akademi Takahara yang berada di dinding. Setelah memeriksa tempat tersebut, Kiruko menyimpulkan bahwa Akademi Takahara adalah satu tempat seperti panti asuhan. Sementara itu, Encho mengumpulkan semua orang dan mengumumkan tentang kehamilan Tokio. Mereka terkejut dan menanyakan tentang seseorang yang menghamilinya. Encho terlihat kebingungan mengingat Akademi Takahara tidak pernah mengajari para murid tentang konsep seks atau perbedaan laki-laki dan juga perempuan. Dia panik menyadari jika kabar tersebut sampai tersebar, maka akan mengguncangkan akademi. Maru dan juga Kiruko kemudian ikut dengan mobil Juichi untuk pergi ke kota bertembok. Di perjalanan mereka mengetahui bahwa Juichi memiliki tato angka 11 lain di bahunya. Saat Maru memeriksanya, dia memastikan tato tersebut asli dan ceritanya tentang kota bertembok adalah kisah nyata. Beberapa saat kemudian, Maru dan juga Kiruko mengikuti instruksi Juichi yang membawa mereka ke suatu gedung yang telah menjadi reruntuhan. Saat memeriksa tempat tersebut, tiba-tiba udara dan juga segala sesuatu di sekitar mereka membeku. Kiruko mengetahui keberadaan pemangsa manusia dan mencoba melepaskan tembakan ke atas. Keduanya bergegas pergi, tapi monster tersebut muncul di jendela. Kiruko berhasil menjatuhkannya dengan tembakan, tetapi saat Maru berniat menghabisinya, mereka mengetahui bahwa tubuh utama makhluk tersebut sudah melarikan diri. Keduanya kemudian kembali menemui Juichi dan memberitahu bahwa tidak ada siapapun di sana. Kiruko menduga semua orang pergi setelah gedungnya hancur dan pemangsa manusia bersarang di sana. Melihat Juichi terlihat sedih, Kiruko bersimpati dan memintanya tidak putus asa. Tiba-tiba, seseorang memanggil mereka dan saat Juichi menoleh, kedua pria tersebut mengenalinya sebagai babi pembiak nomor 11. Mereka sangat senang melihat Juichi ternyata masih hidup. Juichi menyapa kedua pria itu dengan panggilan babi pembiak nomor 6 dan juga nomor 9. Keduanya memberitahu bahwa putra Juichi masih hidup dan mengajaknya ikut bersama dengan mereka. Di perjalanan, Juichi diberitahu apa yang terjadi setelah dia melarikan diri. Mereka kemudian tiba di suatu tempat dan Juichi bertemu dengan putranya yang bernama Jugo. Juichi langsung berlari dan berhambur memeluk putranya erat-erat. Kiruko berusaha tidak menangis tetapi dia kesulitan menyembunyikan air mata harunya. Malamnya, mereka mengadakan pesta untuk penyambutan Juichi. Setelah mandi dan akan pergi tidur, Maru menanyakan apa yang akan mereka lakukan besok. Kiruko memberitahu rencananya untuk menyelidiki fasilitas Ibaraki yang merupakan salah satu cabang Akademi Takahara. Larut malamnya saat semua orang telah tertidur, Kiruko terbangun ketika merasakan hawa dingin pemangsa manusia. Dia segera membangunkan Maru dan juga semua orang dan mereka bergegas pergi keluar. Orang-orang panik saat menyadari Jugo, Juichi dan juga bos tidak ada di antara mereka. Saat bos muncul dengan menyeret Juichi yang pingsan, dia meminta Kiruko membawa Jugo. Kiruko segera berlari dan memerintahkan mereka terus bergerak. Namun meski terus berlari sambil menggendong Jugo, Kiruko menyadari hawa dingin itu terus mengikutinya. Dia mulai ambruk dan nyaris membeku. Maru kemudian mengejarnya dan menjauhkan Jugo dari Kiruko. Maru mencoba memberitahu bahwa dirinya bisa merasakan aura Hiruko dari Jugo, dan hawa beku yang mereka rasakan berasal dari bocah itu. Saat Jugo keluar dari bongkahan es, anak itu menangis, dan hawa beku di sekitar mereka langsung menghilang. Sementara itu di ruangannya, Tokio mengirim pesan kepada Kona bahwa tidak akan lama sesuatu di dalam perutnya akan dikeluarkan, dan dirinya akan kembali ke sekolah. Di ruangan lain saat keduanya berpapasan, Sawatari memberitahu bahwa Tokio akan segera melahirkan. Aoshima tiba-tiba terlihat panik dan Sawatari mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Juichi memberikan mobilnya kepada Maru dan juga Kiruko. Keduanya kemudian berpisah dengan semua orang dan melanjutkan perjalanan. Di akademi, Mimihime terlihat kewalahan menemani para anak-anak baru bermain. Sementara anak-anak yang mengelilingi Kona terlihat duduk tenang memperhatikannya menggambar. Di ruangan lain, terlihat beberapa tenaga medis membantu proses persalinan Tokio. Sementara itu Maru dan juga Kiruko melanjutkan perjalanan mereka menuju fasilitas Ibaraki. Di tempat berbeda, Sawatari berada di suatu ruangan dan memperhatikan bayi Tokio yang telah lahir. Setelahnya Sawatari pergi menemui Encho di ruangannya. Keduanya membicarakan tentang senjata, penyakit, dan juga anak Tokio. Saat mereka berdebat, Encho mengalami sesak napas dan baru reda ketika meminum obatnya.
Encho mengungkapkan dirinya paham bahwa sisa kehidupannya terbatas. Dia akan menjadi Aoshima dan akan menunggu hingga anak Tokyo yang merupakan wadahnya menjadi dewasa. Setelah itu, dirinya akan bisa menerima transpalasi kedua. Sementara itu, Maru dan juga Kiruko berhenti di suatu tempat. Maru rupanya mengalami mabuk darat, dan dia harus beristirahat untuk sementara waktu. Kiruko menemukan roti kaleng yang sudah kadaluarsa 7 tahun lalu, sehingga dia memanggangnya dan memakannya bersama Maru. Kiruko pun menceritakan saat Maru tidur, dia berkeliling daerah setempat tetapi tidak menemukan apapun karena seluruh area sudah dijarah dengan bersih. Dia juga memberitahu meski mendapatkan keuntungan dengan memiliki mobil, mereka harus menempuh waktu yang lama mengingat banyak retakan di jalan. Malamnya, Maru yang sudah menghabiskan seluruh waktu siangnya dengan tidur, tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Dia berdiri di luar jendela dan melihat asap di kejauhan. Maru membangunkan Kiruko dan memberitahukan hal tersebut. Setelah memeriksa peta dan juga kompas, Kiruko menduga asap tersebut berasal dari fasilitas Ibaraki. Mereka sepakat akan pergi ke sana besok pagi dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobil di tempat tersebut. Di akademi, Mimihime mendatangi Ohma yang sedang bermain seorang diri. Dia bertanya mengapa Ohma tidak bermain dengan anak yang lain. Ohma menangis dan memberitahu bahwa dirinya hanya akan menyusahkan mereka. Saat Mimihime membuka kacamata hitam anak itu untuk menghapus air matanya, tiba-tiba dia terjebak dalam ilusi mengerikan. Ketika terbangun, dia mendapati dirinya berada di ruangan UKS dan mendengar suara Kona yang terbaring di sebelahnya. Setelah menceritakan tentang hal-hal aneh yang sering dialaminya, Kona pun menyimpulkan bahwa Mimihime memiliki intuisi yang kuat. Saat Mimihime meninggalkan UKS dan berniat kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Ohma yang menunggunya. Ohma mulai menangis dan meminta maaf. Mimihime membuka kacamata Ohma dan ketika dia terjebak dalam ilusi mengerikan yang sama, dirinya mencoba melepaskan diri. Dia berhasil menghancurkan ilusi tersebut dan meminta Ohma tidak menangis. Keesokan harinya, semua murid berkumpul di kolam renang. Robot mengumumkan tentang ujian, di mana saat mereka tersesat dan tidak ada jawaban, anak-anak tersebut diminta untuk melanjutkan ke arah yang diyakini benar. Untuk mencapai bagian luar dari luar adalah pernah mereka sebagai Hiruko. Di hari berikutnya, Tokyo yang telah diperbolehkan bergabung ke kelas merasa panik saat dirinya tidak dapat menemukan celananya. Dia berniat pergi ke kamar Mimihime untuk meminjamnya. Tetapi saat keluar, tiba-tiba dia dihadapkan dengan ujian yang akan segera berlangsung. Tokyo kemudian terbangun dan menyadari kalau semua itu adalah mimpi. Dia melihat pantulan wajahnya di cermin dan sempat terkejut ketika melihat rambutnya pendek kembali. Sementara itu, para staf akademi panik saat mengetahui sebagian besar sistem Mina mati. Para murid yang sedang berada di halaman akademi histeris ketika tiba-tiba atap runtuh. Di tempat yang berbeda, Maru dan juga Kiruko melanjutkan perjalanan menuju fasilitas Itaba. Maru mencium aroma masakan dan saat mengikutinya mereka melihat pasar yang dipenuhi oleh banyak orang. Dia pun merengek meminta dibelikan makanan yang terlihat sangat lezat. Kiruko berpikir jika apa yang dilihatnya adalah mimpi, maka mereka harus makan dulu sebelum bangun. Dia kemudian memberikan sejumlah uang untuk membeli makanan, namun diberitahu bahwa para penjual di pasar tidak menerima uang lama. Penjual menjelaskan bahwa mereka menggunakan chip sebagai mata uang. Kiruko dan Maru bisa mendaftarkan diri sebagai pelancong di Kementerian Rekonstruksi untuk mendapatkan 5 chip. Setelah pergi ke kantor tersebut dan mendaftarkan diri, keduanya pun diberi chip oleh salah satu petugas. Mengetahui semua orang yang ada di kota itu telah terdaftar, Kiruko mengeluarkan foto Robin dan mencoba menanyakannya. Petugas itu menanyakan hubungan Kiruko dengan Robin. Kiruko memberitahu bahwa dia adalah keluarganya. Seorang petugas wanita mencoba menghubungi Robin yang dipanggilnya sebagai direktur. Wanita itu memberitahu bahwa Kiruko bisa menemui Robin 2 jam lagi di kilang filtrasi besar yang terletak di fasilitas Ibaraki. Setelahnya mereka pun pergi ke penginapan untuk beristirahat. Kiruko memutuskan pergi lebih dulu untuk menemui Robin dan berjanji kepada Maru akan kembali. Dia berlari sepanjang perjalanan dengan perasaan membuncah sambil mengingat semua hal yang telah dilaluinya bersama Robin. Sesampainya di fasilitas Ibaraki, Kiruko melihat Robin dan berteriak keras memanggilnya. Sementara itu, semua orang di akademi panik setelah langit-langit runtuh. Kona membawa semua anak-anak berlindung di kolam renang dan akan pergi mencari Tokyo.
Sementara Mimihara, Shiro, dan juga yang lainnya berencana pergi untuk menyelidiki lubang di dinding itu. Kembali ke fasilitas Ibaraki, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Robin menemui Kiruko yang diminta menunggu di suatu ruangan. Kiruko bertanya mengapa Robin ada di tempat itu, dan kemana perginya anak-anak panti asuhan Funayama. Robin mendengar apa yang terjadi dan sedikit tidak percaya mengetahui otak Haruki berada di dalam tubuh Kiriko. Saat Robin menyebut tentang Sakota, Kiruko menanyakan keberadaan dokter tersebut. Robin mengungkapkan dirinya meninggalkan Asakusa untuk mencari Sakota, tetapi dia kehilangan jejaknya. Kemudian ketika dia kembali, panti asuhan Funayama sudah tidak ada. Setelahnya Robin mengajak Kiruko berkeliling dan menjelaskan lebih lanjut tentang tempat tersebut. Ketika mandi, Kiruko memikirkan bagaimana Robin yang mampu membangun kota dan juga seluruh fasilitas serta makanan yang melimpah. Saat Kiruko keluar dan mengambil pakaiannya, tiba-tiba Robin memborgolnya dan membawanya ke kasur. Robin memaksa Kiruko melihat pantulan di cermin dan menanyakan siapa wajah yang muncul di sana. Kiruko mengatakan bahwa itu adalah wajah Kiriko. Sementara itu, Maru menemukan pistol Kiruko yang ditinggalkan dan menunggunya pulang. Di akademi, Mimihime, Shiro, Anzu, dan juga Taka menyusuri dinding yang bolong dan terkejut saat melihat dunia luar dan juga langit biru yang tampak sangat tinggi. Taka menantang mereka untuk pergi ke dunia luar yang berada di balik pagar besi. Siapa yang dapat pergi paling jauh, maka mereka akan menang. Saat melangkah melalui pagar besi yang rusak, Mimihime panik saat seekor serangga terbang di dekatnya. Dia juga mengeluhkan pengaturan cuaca yang terasa sangat panas. Teringat dengan Tokyo, Mimihime memutuskan kembali ke asrama dan Shiro memilih mengikutinya. Sementara Taka dan juga Anzu memutuskan melanjutkan perjalanan menuju dunia luar. 2 hari telah berlalu dan Maru menunggu dengan gelisah Kiruko yang tidak kunjung kembali. Keesokan paginya dia memutuskan pergi ke fasilitas Ibaraki untuk menemui Kiruko. Dia dihadang oleh 2 penjaga dan mencoba menjelaskan tentang seorang gadis yang datang 2 hari lalu. Para penjaga itu memberitahu bahwa gadis yang datang adalah pasangan Robin, dan keduanya menghabiskan malam di kamar dengan suara yang sangat liar. Mereka juga diminta untuk melarang siapapun yang datang untuk masuk tanpa izin. Maru marah dan langsung menghajar keduanya. Dia pun menyusup masuk dan saat penjaga yang lain mencoba menghentikannya, Maru langsung menghajar mereka. Di kamarnya, Kiruko merenungkan tentang perubahan pada Robin yang membuatnya takut dan berharap Maru akan datang menyelamatkannya. Pintu kemudian terbuka dan dia terkejut saat melihat Maru muncul. Maru membeku melihat Kiruko diborgol dalam keadaan tanpa pakaian. Saat Robin muncul, Maru langsung menghampiri pria tersebut dan menghajarnya dengan brutal. Di akademi, Sawatari dan juga Aoshima menemui Tokyo di kamarnya. Mereka membawa salah satu dari bayi kembar Tokyo dan memberitahu bahwa bayi itu adalah anaknya dengan Kona. Tokyo mencoba mencerna semua penjelasan itu dan menyadari bahwa bayi itu adalah makhluk yang menempati tubuhnya dan telah dikeluarkan Sawatari dari dalam perutnya. Dia pun terpesona dengan bayi yang ada di dalam gendongannya dan ingin memberitahu Kona. Encho yang terluka memasuki ruangan tersebut dan menuntut Tokyo menyerahkan bayinya. Sawatari mencoba menahannya dan meminta Encho mengobati lukanya lebih dulu. Namun Encho menolak dan tetap mendekati Tokyo. Berusaha melindungi bayinya, hal aneh yang terjadi pada tubuh Tokyo. Matanya menyala dan saat Encho menyentuh tangannya untuk mengambil bayinya, sesuatu menjalar tangan wanita tua itu sebelum cahaya yang sangat terang tiba-tiba meledak. Sementara itu, Shiro dan juga Mimihime mencoba kembali ke akademi namun keduanya malah tersesat. Saat Mimihime melihat sungai, dia pun terperosok jatuh dan Shiro mencoba melindunginya. Shiro yang terluka kemudian membersihkan darah yang mengalir dengan air sungai. Dia kemudian mengungkapkan perasaan sukanya kepada Mimihime dan kemudian melindunginya. Di tempat yang berbeda, Maru dan juga Kiruko telah meninggalkan fasilitas Ibaraki. Keduanya duduk di tepi sungai dan setelah cukup tenang, Kiruko mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Robin telah terpenuhi. Dia merobek foto mereka lalu membiarkan angin menerbangkan serpihan kertas tersebut. Di fasilitas Ibaraki, beberapa orang memeriksa tempat tersebut ketika Robin tidak dapat dihubungi. Mereka tidak menemukan siapapun di sana dan mendapati bercak darah di dinding. Saat melihat kunci yang tergeletak jatuh, mereka membuka pintu suatu ruangan dan menemukan seorang wanita yang telah menyatu dengan monster.
Salah satu dari mereka mengenali kalau wanita itu adalah seseorang yang mendaftar sebagai penduduk 3 bulan yang lalu. Makhluk tersebut tiba-tiba bergerak dan pintu segera ditutup. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya Robin lakukan di tempat tersebut. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Anime ini mengusung genre misteri yang hampir setiap episodenya bikin penasaran. Banyak banget hal yang belum terjawab dan masih meninggalkan misteri. Sudah pasti, Tengoku Daimakyu ini butuh season kedua untuk kelanjutannya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa! 立ち向かう覚悟の光が照らしてる遠くの空お父さんの光絆の戦い夢を信じてこの温かなる力を覚えて泣け涙の川勇者の祈りこの絆は永遠と和の絆絆の戦い全ての人のため絆の戦い夢を抱きしめ心の力命の絆この道を進む勇者の願い絆の戦い永遠の想い Primera Estrofy 竜の壁戦いの風お父さんの声が胸に響く絆の絆小さな希望この戦いは僕らの運命時を超えて時代を超えて絆の戦い勇者の祈りこの歌は風に乗せて絆の戦い永遠の想い Primera Estrofy 絆の戦い夢を抱きしめ心の力命の絆この道を進む勇者の願い絆の戦い永遠の想い勇者の絆永遠の願いお父さんの光僕らは立ち向かう絆の戦い Yeah 血の絆この道を進む勇者の願い絆の戦い永遠の想い立ち向かう覚悟の光が照らしてる遠くの空お父さんの光絆の戦い夢を信じてこの温かなる力を覚えて泣け涙の川勇者の祈りこの絆は永遠と和の絆絆の戦い全ての人のため絆の戦い夢を抱きしめ心の力命の絆この道を進む勇者の願い絆の戦い永遠の想い Primera Estrofy 竜の壁戦いの風お父さんの声が胸に響く絆の絆小さな希望この戦いは僕らの運命時を超えて時代を超えて絆の戦い勇者の祈りこの歌は風に乗せて絆の戦い永遠の想い Primera Estrofy 絆の戦い夢を抱きしめ心の力命の絆この道を進む勇者の願い絆の戦い永遠の想い勇者の絆永遠の願いお父さんの光僕らは立ち向かう絆の戦い
や